just Unika Smart. The best way is to cooperate. Unika Smart. The best way is to collaborate. Mari kawan, you're my strategic partners. Let's just our dreams together. Oh yeah. Hi brothers, Hi sisters, welcome to Unika Smart, Unika Jaya. Unika Smart, the best way is to synergize. Unika Smart, the best way is to cooperate. Unika Smart, the best way is to collaborate. Unika Smart, the best way is to synergize. Unika Smart, the best way is to cooperate. Unika Smart, the best way is to collaborate. Is to synergize. Is to cooperate. Hi brothers, hi sisters, welcome to Unika Smart, Unika Jaya. Hi brothers, hi sisters, welcome to Unika Smart, Unika Jaya. Hi brothers, hi sisters, welcome to Hi brothers, hi sisters, welcome to Unika Smart, Unika Jaya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bersama, yaitu pelajaran kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, sub tema 1, dan pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah yang pertama, setelah membaca teks bacaan tentang pawai budaya, anak-anak mampu menemukan gagasan pokok dari setiap paragraf. Yang kedua, dengan mempelajari tentang keberagaman suku, keberagaman yang ada di bangsa Indonesia, anak-anak mampu menyebutkan jenis-jenis keanekaragaman yang terdapat dalam bangsa Indonesia. Dan yang sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita ini, ada baiknya kita awali dengan doa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah kita berdoa, sekarang suster mau mengajak anak-anak untuk melihat sekelilingnya, melihat sekitarnya. Apakah teman-temanmu sudah hadir semua? Apakah ada teman-temanmu yang belum hadir sekarang? Iya, bagus. Semua teman-temannya pada hadir. Oke, sekarang keluarkan seluruh alatmu yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran. Sediakan bukumu, sediakan pensilmu, dan sediakan juga segala yang perlu. Jangan lupa air minumnya ya. Baik, kita akan mengawali kegiatan pembelajaran kita ini. Sekarang suster mau mengajak anak-anak semua untuk memperkenalkan dirinya, marganya, sukunya, agamanya, dan tempat tinggalnya dari mana. Pertama, suster akan memperkenalkan diri kepada anak-anak. Nama saya Suster Gaudensia OSF. Saya berasal dari suku Batak. Agama saya Katolik dan bahasa sehari-hari saya adalah bahasa Indonesia dan bahasa Batak. Bagaimana dengan anak-anak? Iya, ada yang berasal dari suku Karo,
Ada yang berasal dari suku Simalungun, ada yang berasal dari etnis Tionghoa, ada juga yang berasal dari Pak. Bagus. Itu artinya setiap kita memiliki suku yang berbeda, bahasa yang berbeda, dan agama yang berbeda. Nah, perbedaan yang ada di antara kita itu adalah salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Misalkan, kalau kita pergi berkunjung ke daerah Tanah Karo, di sana kita akan mendapatkan ciri khas dari daerah itu, seperti Perja Tahun. Perja Tahun itu sama halnya dengan pesta panen yang dilakukan setiap kali 1 tahun. Nah, kalau kita pergi ke etnis Tionghoa, kita akan menemukan di sana tari barongsai sebagai ciri khas dari budaya mereka. Dan ini juga dilakukan setiap tahunnya. Itu contoh-contohnya. Kalau kita pergi ke Tanah Batak, apa yang menjadi ciri khas dari Tanah Batak itu? Di sana kan kita lihat bahwa mereka ada yang disebut dengan manortor dalam acara pesta. Kemudian kita juga akan melihat saksang sebagai makanan khasnya dan bahasanya yang khas. Bahasa orang Batak itu khas. Itu yang kita temukan kalau kita berkunjung ke daerah Tanah Batak. Setelah kita mengetahui adanya keanekaragaman budaya, perbedaan di antara kita, bagaimana cara kita untuk menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita? Nah, sebelum kita menemukan perbedaan-perbedaan itu dan sebelum kita tahu belajar bersama tentang langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menghargai perbedaan itu, Suster mau mengajak kita untuk membaca teks ini. Dan setelah membaca teks ini, anak-anak harus mampu untuk menemukan gagasan pokok dari setiap paragraf yang kita baca. Baik, kita akan mendengarkan teks bacaan yang berjudul Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini, mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Anak-anak, ada yang tahu di mana letak gagasan pokok dari paragraf ini? Nah, tentu saja anak belum ada yang tahu. Sekarang, dengarkan penjelasan Suster. Apa itu gagasan pokok dari setiap paragraf? Gagasan pokok adalah inti pembahasan dalam sebuah paragraf. Nah, gagasan ini merupakan dasar dalam mengembangkan sebuah paragraf. Inti, dasar dari sebuah paragraf itulah yang disebut dengan gagasan pokok. Adakah langkah-langkah yang harus kita gunakan untuk menemukan gagasan pokok atau gagasan pendukung dari setiap paragraf itu? Ada 4 langkah, ada 4 cara untuk menemukan gagasan pokok dari setiap paragraf. 1. Bacalah teks itu dengan seksama. Kemudian yang kedua, temukan apa yang menjadi kalimat utama dari paragraf tersebut. Yang ketiga, temukan unsur inti dan kalimat utama. Yang keempat, unsur inti kalimat utama meliputi subjek dan predikat. Nah, kalau seperti itu, coba kita lihat paragraf pertama dari Pawai Budaya. Mana yang menjadi gagasan pokok? Iya, betul sekali. Gagasan pokok dari paragraf yang baru Suster baca, paragraf pertama ini adalah terdapat di kalimat pembuka, yaitu Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Demikian selanjutnya untuk mencari gagasan pokok dari setiap paragraf. Nah, teksnya Pawai Budaya ini masih ada 4 paragraf lagi. Tugas anak-anak,
Temukan gagasan pokok dari paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, dan paragraf kelima. Nanti tuliskan dan kirimkan lewat kolom chat suster ya. Baik, setelah kita menemukan gagasan pokok dari setiap paragraf tadi, kita sudah mengerti apa itu gagasan pokok. Sekarang suster mau bertanya kepada anak-anak. Bagaimana cara kita menghargai perbedaan-perbedaan yang ada? Misalkan kalau kita bertemu dengan orang yang berasal dari suku yang berbeda, agama yang berbeda, bahasa yang berbeda, apa yang harus kita lakukan? Pertama, yang harus kita lakukan adalah 1. Berteman dengan siapa saja. Yang kedua, menghormati orang lain yang berbeda keyakinan, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda latar belakang, berbeda budaya. Yang ketiga adalah senantiasa bertutur kata yang sopan dan santun. Jadi, siapapun teman kita berbicara, baiklah kita menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Kemudian, yang keempat adalah memberi apresiasi terhadap semua perbedaan. Dan yang terakhir adalah mencintai keragaman. Dengan mencintai keragaman, yakinlah bahwa kita akan merasakan banyak manfaatnya. Coba kita lihat sebentar, kita ingat keragaman yang ada di bangsa Indonesia. Keragaman apa saja? Iya, keragaman suku, keragaman budaya, keragaman agama, bahasa, rumah adat, dan ciri khas makanan. Sekarang coba lihat ke papan tulis. Apa yang kamu lihat di papan tulis? Iya, ini adalah peta Indonesia. Coba lihat dan coba hitung berada berapa pulau besar di Indonesia. Iya, benar sekali. Di Indonesia terdapat 5 pulau besar. Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua Nugini. Nah, apa maksudnya di 5 pulau besar ini terdapat banyak suku? Di Sumatera Utara sendiri terdapat berapa suku? Ada 5 suku. Suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Pakpak, Batak Karo, dan Batak Mandailing. Jadi, Sumatera Utara sendiri sudah kaya dengan suku. Apalagi bahasa. Setiap suku memiliki bahasa tersendiri. Nah, apalagi di Papua, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, tentu masih banyak suku-suku yang lain. Nah, kemudian di 5 pulau ini juga terdapat jenis-jenis agama. Di Indonesia sendiri ada berapa agama? Ada 6 yang diakui. Ada Islam, ada Katolik, ada Protestan, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Nah, selain itu, ada lagi selain suku, selain agama, apalagi keragaman yang terdapat? Bahasa, betul sekali, ada bahasa. Setiap suku memiliki bahasa tersendiri. Misalnya Batak Toba, ya bahasa sehari-harinya bahasa Batak. Orang Karo bahasa sehari-harinya bahasa Karo. Gitu juga dengan misalkan orang-orang Jawa, bahasa sehari-harinya adalah bahasa Jawa. Selain itu ada ciri khas makanan setiap daerah. Kita pergi ke Tanah Batak, kita akan bertemu dengan saksang. Kita pergi ke daerah Jawa, kita akan bertemu dengan gudeg. Kita berkunjung ke Tanah Karo, kita akan bertemu dengan cimpa dan BPK. Nah, selain itu terdapat juga keragaman budaya. Budaya setiap daerah itu pastilah berbeda-beda. Tradisi, kebiasaan setiap daerah itu pasti berbeda. Akan tetapi, keragaman, kekayaan, seluruh perbedaan yang indah ada di Indonesia menjadi kekayaan seluruh bangsa Indonesia. Dan bangsa Indonesia memiliki satu semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, biarpun berbeda-beda, tetapi tetap satu juga.
kita berada di tanah air yang sama, berada di bangsa yang sama, maka kita harus saling menghargai dan saling mencintai dari setiap perbedaan itu. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita juga tidak boleh berteman hanya dengan satu suku, satu agama, satu bahasa, atau satu budaya, melainkan kita berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan. Nah, selain itu, apakah anak-anak masih ada yang ingat jenis keragaman yang ada di Indonesia? Selain agama, suku, bahasa, budaya, dan ciri khas, selain dari yang 5 ini masih ada? Iya, benar sekali bahwa di Indonesia itu terdapat juga jenis-jenis aneka ragam alat musik. Siapa yang bisa menyebutkan salah satu jenis alat musik dan sebutkan bagaimana cara memainkannya dan berasal dari mana alat musik tersebut? Iya, benar sekali nak. Angklung. Angklung itu cara memainkannya digoyang, dan angklung ini adalah alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Kemudian yang kedua, iya, salwa. Salwa itu adalah alat musik dari Sumatera Barat dan cara memainkannya adalah di tiup. Ada lagi? Iya, gendang. Gendang itu juga ada dari Sumatera. Cara memainkannya dipukul. Kemudian ada juga alat musik yang berasal dari Papua. Cara memainkannya dengan memukul. Namanya apa? Alat musik dari Papua. Ya, benar sekali. Namanya adalah tifa. Tiap alat musik yang dimainkan itu akan menghasilkan bunyi. Kenapa? Karena setiap alat musik yang dimainkan itu menghasilkan getaran, dan getaran itu sama dengan sumber bunyi. Terus kalau misalkan kita mau mendengarkan suara alat musik itu dengan kuat, bagaimana caranya? Bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras dari salah satu alat musik itu? Caranya adalah dengan memperbanyak jumlah getaran setiap detik. Dengan menambah jumlah getaran setiap detik, maka kita akan mendengarkan atau jenis alat musik tersebut akan menghasilkan bunyi yang lebih keras. Ada yang dipercepat volumenya, atau kalau alat musik yang dipukul, bagaimana caranya supaya kedengaran kuat? Ya, dipukul kuat dan semakin cepat. Begitu juga alat musik yang lainnya. Nah, dikatakan bahwa jumlah getaran dalam setiap detik disebut dengan frekuensi. Nah, catatan yang penting untuk anak-anak adalah untuk diingat satu, semakin banyak jumlah getaran dalam setiap detik, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin keras, atau frekuensi bunyi semakin besar, maka suara semakin keras. Tugas akhirnya adalah yang pertama, coba tuliskan jenis-jenis alat musik dari setiap daerah dan tuliskan bagaimana cara untuk memainkannya. Sekian pertemuan kita untuk hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Jangan lupa tetap menggunakan masker, cuci tangan, dan menghindari kerumunan. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita ini, mari kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat siang, selamat jumpa, dan terima kasih atas kebersamaan kita dalam kegiatan pembelajaran ini. Salam sehat dan salam sukacita.